Sahabat Sonora, kebetulan sudah hadir dua narasumber di studio Sonora Surabaya. Kita akan langsung saja menyapa beliau, sahabat Sonora. Ada Dr. Okti Ningsih, spesialis paru Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya. Selamat pagi, Dr. Okti. Selamat pagi. Apa kabar, dokter? Baik. Sehat ya dokter sehat, ya untuk hari ini. Baik. Dan juga selain Dr. Okti Ningsih, sahabat Sonora, ini juga ada Pak Muhammad Rizal selaku Kepala Unit Pemasaran dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mbak. Kabarnya gimana Pak Rizal hari ini? Baik, sehat selalu. Baik sehat ya. Semuanya. Baik. Dan sahabat Sonora, saya juga tidak lupa nih untuk mengajak sahabat Sonora untuk yang bergabung, silakan WhatsApp aja di 0811 304 9800. Anda yang mau ngobrol-ngobrol langsung nanti bersama dengan Dr. Okti dan juga Pak Rizal, silakan nomornya di 7327102 lewat by phone, sahabat Sonora. Dan tak ketinggalan juga karena program talk show kali ini kita juga hadir melalui YouTube di Sonora Surabaya. Bisa Anda akses juga sahabat Sonora sekarang juga, dan bisa tinggalkan live chat juga sahabat Sonora untuk pertanyaannya. Dan juga kita hadir melalui Facebook 98,0 Sonora Surabaya. Oh ya, kita hari ini sahabat Sonora juga membagikan 3 goodie bag cantik sahabat Sonora untuk sahabat Sonora yang nantinya beruntung untuk bertanya sahabat Sonora dengan pertanyaan terbaik yang nanti akan kita pilih sahabat Sonora. Langsung saja sahabat, kita akan mengenali, mencegah dan juga mengobati TBC itu seperti apa sih. Kita langsung saja ke Dr. Okti. Nah Dr. Okti, sebelum kita ingin tahu apa sih sebenarnya penyakit TBC itu, tapi saya pengen tahu dulu nih Dr. Okti, sebelum mengenali gejala penyakit TBC, gejala maupun penanganannya dan juga pengobatannya, saya mau cari tahu dulu kasus TBC saat ini tuh seperti apa sih dokter perkembangannya? Selamat pagi sahabat Sonora dulu ya. Ya. Oke, selamat pagi. Jadi memang pertanyaannya memang sebenarnya pertanyaan itu klasik ya. Tapi sudah banyak yang tidak tahu juga ya. Posisinya gimana? Posisinya sangat mencenangkan ya. Nomor 2 di dunia. Oh, nomor 2 di dunia. Ya. Per tahun ini ya dokter ya? Ya. Oh, 1 India, Oke. 2 Indonesia, 3 Cina, 4 Filipina, 5 saya lupa. Jadi ada ya Kongo atau gimana. Ya, karena posisi seperti itu memang pemerintah sebenarnya bukan hanya sekali ini, bukan saat pandemi atau sebelum pandemi atau pandemi di waktu itu dihentikan programnya, tetapi udah bertahun-tahun dan sekarang ini memang pemerintah giat untuk siapa tahu 2030 we are free from TB, siapa tahu. Jadi memang, nah makanya sebenarnya kita gencarin untuk supaya pertama kalau kita masyarakat kenali kan, kenali itu nomor 1. Kalau nanti obati itu tugasnya kesehatan, pelayanan kesehatan, tapi yang pertama kenali dulu, siapa tahu kalau dengan mengenali bisa mengajak orang-orang sekitarnya, keluarga atau dia sendiri untuk berobat. Karena apa? Ya. Satu orang dalam waktu 1 tahun itu sudah ada sesuai dengan statistik, 1 orang akan menularkan 10 sampai 15 orang lain. Wah. Secara statistik seperti itu. Nah, kalau sudah begitu bahayanya ya kita harus mengenali. Setidaknya setiap masyarakat harus tahu, nggak hanya pandemi COVID aja yang gencar selama 4 tahun di medsos itu luar biasa beritanya, patofisiologinya, ilmunya, pengobatannya sudah, tapi tipi-tipi penyakit yang lama terlupakan. Itu ya, penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya juga jangan sampai diabaikan gitu ya oleh sahabat Sonora. Paling tidak kita mengenali lebih dulu apa sih itu penyakit TBC. Betul. Seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, 1 orang yang terkena TBC bisa menularkan 10 sampai dengan 15 orang ya dokter. Dan itu artinya di antara 10 sampai 15 orang itu 10%-nya jadi sakit. Oh, 10%-nya bisa jadi sakit. Meskipun imun tubuhnya bagus dokter. Ya, imun tubuhnya memang berbeda. Jadi 10 sampai 15 nanti terinfeksi. 10% dari 15 orang itu sakit TBC. Sedangkan yang 90%-nya menunggu untuk jadi TBC.
Oh, menunggu Nah, supaya antrian ya. supaya tidak antrian, Waduh. supaya tidak jadi Hmm. harus ada syarat-syaratnya. Nah, itu. Nanti kita akan cari tahu nih Oke, sahabat sonora nah. syarat-syaratnya seperti apa. Tapi sebelumnya kita mengenali dulu nih sahabat sonora penyakit TBC. Ini dokter yang mengatakan sendiri nih sahabat sonora kalau penyakit TBC itu menular sahabat sonora, apalagi kalau kita nggak pakai masker ya dokter ya. Betul. Kan katanya pandemi udah melandai, nggak apa-apa masyarakat udah lepas masker kayak gitu. Tapi juga bahaya nih, banyak virus, bakteri, kuman yang bertebaran di mana-mana kalau kita nggak pakai masker. Nah, itu pentingnya kita untuk pakai masker juga sahabat sonora. Baik, sahabat sonora, kita akan membahas penyakit TBC. TBC itu yang seperti apa sih dokter? Ya. Jadi penyakit TBC adalah penyakit yang ditularkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosa. Menyerang siapa? Menyerang mulai anak-anak sampai dewasa, tua. Semua tidak ada Semua. pilihan. Bayi gimana dokter? Kalau Semua bayi? kena. Semua bisa Semua ya? kena. Sama dengan COVID ya. Mm-mm. Semua kena, nggak mau pilih kasih. Mm-mm. Terus menyebarnya lewat droplet airborne udara. Jadi parah juga. Mm-mm. Karena kita tidak tahu musuh kita, tahu-tahu kena. Tetapi ya memang ada syarat-syarat supaya tidak kena. Kemudian mengenali gejalanya apa. Nah ini, kalau COVID Anda tahu batuk, pilek, ya diare, ya ada diare, ada nyeri, kepala pusing. Tetapi TBC ini sulit. Kenapa sulit? Ya dia tergantung dia mau kena yang mana. Mulai dari kepala sampai kaki. Mau dia kena mata, TBC mata. Mau kena Oke. apa tuh faring, Mm-mm. orangnya nggak bisa ngomong, tiba-tiba suaranya serak, TBC faring. Mm-mm. Kemudian payudara bisa juga. Paru yang paling bisa. populer. Kelenjar kelenjar leher Mm-mm. bisa juga. Ginjal bisa, vagina bisa, Wow. usus, apalagi tulang banyak. Mm-mm. Jadi gejalanya memang tergantung dari organ mana yang kena. Mm-mm. Tetapi yang klasik, yang orang awam tahu adalah paru, Mm-mm. batuk. Nah, Mm-mm. itu yang paling klasik. Kalau setidaknya memang kalau mata dan sebagainya lainnya itu sulit, coba deh. Kalau paru, batuk lebih dari 2 minggu sudah harus ke dokter. Apalagi berat badannya turun, Mm-mm. apalagi ada batuk darah, apalagi meriang-meriang, ada nafsu makan turun. Kalau COVID kan beda. Kalau misalkan COVID ya, dok saya COVID kan sama dengan batuk. Iya, COVID memang batuk, pilek, ada pileknya ya. Mm-mm. Kemudian panas tinggi, setelah itu 1-2 hari sembuh. Seminggu sembuh. Oke. Yang Omikron. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Delta ya kalau nggak meninggal sembuh, kalau nggak sembuh meninggal gitu kan. Mm-mm. Angka kematian tinggi. Tapi kalau TBC enggak. Batuk-batuk dikit-dikit tapi nggak sembuh-sembuh, badannya meriang-riang. Kalau COVID linu-linu seluruh tubuh, aduh sakit semua. Kalau TBC enggak. Seperti subtle istilahnya, kayak sakit kayak enggak. Terus Kayak sakit kayak enggak, berarti yang diderita oleh pasiennya sangat ringan. sangat ringan gitu ya Sangat dokter ringan. ya? Makanya orang-orang nggak tahu, nggak perlu mereka nggak tahu ke dokter kalau Mm-mm. sudah bolong parunya, udah batuk darah baru ke dokter. Beda dengan COVID. Sakit-sakit saya ke dokter. Mm-mm. Tapi biasanya disertai dengan demam juga kah dokter kalau TBC itu? Kadang-kadang iya, kadang-kadang demamnya cuma sumber. Oh, Sumber artinya iya enggak gitu. Oke. Jadi itu. Baik, yang kita kenal secara umum memang TBC itu di paru ya Ya. dokter ya. Tapi ini bisa terkena di mata, mana-mana. di mana-mana seperti itu. Tapi kalau misalkan terkena di mana-mana ini, apakah nanti akan menyebarnya nanti langsung ke paru atau gimana dokter? Memang Pertanyaan. penularan lewat paru. Jadi organ pertama yang terkena biasanya adalah paru, rata-rata paru. Kemudian dari paru dia baru menyebar kemana-mana. Baik, baik. Paru kan punya sistem pertahanan tubuh. Kalau dia nggak diobati, ya nggak bisa. Ada yang sembuh, tapi ada yang nggak sembuh. Kalau nggak sembuh dia menjalar kemana-mana. Bisa ke otak loh ya. Wah, ini kalau udah ke otak ini Bisa pasti ke otak. Sahabat Sonora bisa membayangkan sendiri ya betapa bahayanya ternyata untuk penyakit seperti ini Sahabat Sonora. Tadi yang disampaikan oleh dokter, batuknya berdarah ya dokter ya? Nggak selalu. Oh, enggak juga. selalu juga. Berdahak pun itu bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalkan batuknya batuk kering dokter? Bisa. Berbagai Bisa macam juga? batuk. Bisa nggak batuk. Oh, bisa nggak batuk juga? Nah, kalau Anda Baik. makanya ya memang yang paling bisa dipakai untuk clue masyarakat. Tolong kalau di rumah sudah ada yang sakit TBC, udah nggak usah nunggu gejala. Tetangga ada TBC, ternyata Anda kontak. Kontaknya gimana dok? Kalau ada tetangga yang sakit TBC tapi Anda sering
berbicara dengan orang itu lebih dengan jarak kurang dari 1,5 meter, lebih dari 10 menit, sering ya Anda calon Kemungkinan bisa calon. terkena seperti itu. Ya. Yang menyebalkan adalah ketika orang penderita penyakit TBC kemudian dia membuang air liur sembarangan atau dahak sembarangan, dokter. Itu juga kumannya bisa menyerang menyebar kemana-mana ya dokter ya, kan lewat udara ya dok ya. Karena memang penyebarannya adalah lewat droplet. Droplet kalau kita meludah, droplet itu jadi butir-butir ludah itu kalau nanti menyebar bisa dibawa angin. Nah, saya yang ya lebih mengerikan bahwa kalau memang di kuman TBC itu sebenarnya bisa mati dengan paparan matahari 5 menit bisa mati. Tapi kalau yang tidak terpapar matahari dan bisa berjam-jam, berhari-hari, dan ada literatur yang bilang bisa berbulan-bulan. Gitu. Wow. Makanya kalau memang lingkungannya banyak orang TBC, tolong ventilasinya yang bagus supaya debu-debu, kemudian sisa-sisa kuman-kuman bahan organik, zat organik yang jahat itu bisa hilang dari ruangan itu dengan dibawa angin. Tuh, yang makanya punya ventilasi AC juga itu bahaya juga ya. Ini sering-sering dibersihkan ya dokter ya. Kayak zaman dulu nenek kita bilang kan ventilasi sama tuh apa namanya itu yang atap ada itu loh, ada lampunya itu apa ya? Apa ya? Atap ada matahari bisa masuk itu loh, kaca. Oh, kaca, baik. Atap kaca itu diwajibkan gitu loh. Kalau sekarang kan full AC jadi nggak ada matahari ya. Sirkulasi udara di rumah paling tidak harus bagus ya, ketika mungkin ada di rumah yang penderita TBC ataupun mungkin tetangga mungkin yang kena begitu, sahabat Sonora ya. Baik, sahabat Sonora, itu tadi ya untuk kita mengenali gejala TBC begitu. Lalu kira-kira penyakit TBC ini bisakah disembuhkan? Nanti ya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Dr. Oktiningsih, spesialis paru Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya, sahabat.